Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini ya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semoga anak-anak juga sehat walafiat tanpa adanya halangan suatu apapun ya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anak sekalian, pada perjumpaan yang perdana ini ya dengan saya Tulus Wardoyo atau biasa dipanggil Pak Tulus ya. Saya adalah guru BK yang mengampu kelas 10 IPA 1 hingga 6 ya. Mungkin anak-anak sekalian akan saya tampilkan begitu untuk kurikulum vitae saya. Ya, di layar sudah saya tampilkan CV saya. Ya, ini sedikit kurikulum vitae saya. Saya biasa dipanggil Pak Tulus ya. Panggil saja Pak Tulus begitu. Kemudian saya mengampu kelas 10 IPA 1 sampai 6 dan ada juga beberapa kelas 12 namun tidak banyak. Saya lahir di Banjarnegara pada 14 Oktober 1992. Sudah hampir ya sekitar 28 tahun gitu. Alamat untuk sekarang saya tinggal di Jalan Mutiara Raya nomor 18 Semarang ya, tepatnya di Sambiroto, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Pekerjaan saya ngamen seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Hobi yang termasuk hobi ya. Untuk hobinya adalah mencoba hal-hal yang baru ya. Jadi ada segala sesuatu hal yang baru, tentunya semoga saja senantiasa positif. Itu saya coba. Saya suka mencoba hal-hal yang baru. Namun meskipun nantinya bosan begitu ya, tapi biasanya tetap saya coba. Untuk moto saya, kekuatan kita yang sesungguhnya adalah muncul pada saat kita lemah. Timbul pertanyaan kan, kenapa kok saat kita lemah kok malah kuat? Gimana itu, Pak? Kan semacam konfrontasi begitu ya, antara kuat dan lemah. Sebenarnya kuat dan lemah itu bagi saya hanya masalah istilah. Karena kekuatan yang sesungguhnya memang pada saat kita lemah. Motivasi kata-kata ini saya dapatkan ketika saya mengikuti salah satu perguruan silat ya. Jadi ketika kita akan membangkitkan kekuatan yang sesungguhnya, kalau mungkin dalam istilah ilmu pengetahuan bisa dikatakan inner beauty ya, tapi itu bisa berwujud dalam sebuah bentuk kekuatan secara fisik ataupun non fisik begitu. Jadi kekuatan itu ketika kita ingin latihan di perguruan itu, kita harus di-push untuk di pressure benar-benar sampai lemah. Sampai kita lemah fisiknya, baru kita potensinya dibuka untuk memunculkan kekuatan yang sebenarnya. Dan saya analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam kehidupan kita saat ini. Memang sejatinya manusia itu terlihat apa adanya, terlihat genuine ya, terlihat genuine itu ketika dalam keadaan yang sedang lemah. Contoh begini, kita sedang sakit, kita akan tahu seberapa besar kita mengeluh, seberapa banyak sih kita mengeluh, kemudian seberapa lama kita menangkap hikmah dari apa yang sedang kita jalani, yaitu merasakan sakit itu. Itu akan terlihat saya itu sejatinya pribadi yang seperti apa, memiliki kekuatan yang sebagaimana sih. Karena istilahnya kan ada sak mono wae kok wis mengeluhkan begitu. Banyak juga orang-orang yang seperti itu. Itu biasa kita hadapi dan biasa kita lakukan, dan itu memang manusiawi begitu. Karena manusia diciptakan nyatanya memiliki nafsu, salah satunya mengeluh itu. Jadi kan akan dikatakan bahwa ternyata mampumu sak monodro, orang lain bisa menilai kita seperti itu. Karena memang porsinya berbeda-beda. Kuat menurut anak-anak suku sekalian dengan kuat menurut saya itu tentunya porsinya tidak sama. Walaupun ya indikatornya mungkin sama, namun ketika kita berbicara masalah porsi, saya yakin tidak akan sama.
pasti berbeda. Makanya kembali pada masalah ketika kita sakit tadi, sejauh mana kita akan mengeluh, itulah kekuatan kita. Dan sesungguhnya kekuatan kita jika kita sudah dalam titik itu, katakanlah ketika anggaplah kita sedang dalam roda kehidupan itu, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut ada cokro manggilingan ya. Itu sebenarnya adalah kita sedang pada rute kehidupan, katakanlah kita ibaratkan sebagai roda, kita sedang dalam posisi di bawah. Ketika kita sedang dalam posisi di bawah, kira-kira gimana sih? Saya yakin Tuhan memberikan ujian juga tujuannya untuk itu. Sejauh mana kita akan mampu. Dan Tuhan selalu memberikan ujian sejauh mana kemampuan kita. Saya yakin tidak akan kita tidak mampu kemudian kok diuji, kan begitu. Jadi dalam kondisi yang sedang di bawah itu, kita memang seharusnya yang pertama adalah mampu mengilhami apa sebenarnya di balik semua ini. Hidayahnya apa? Pasti ada hikmahnya. Mohon maaf, bukan hidayah. Hikmahnya kira-kira apa? Pasti ada. Nah, setelah kita mengetahui hikmahnya, kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan kehidupan ini dengan memaknai apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita hadapi saat ini? Itulah. Jadi sejatinya ketika kita sudah mampu untuk mencerna itu, kita akan bisa untuk melewati step-step tangga berikutnya untuk naik kelas gitu ya. Saya rasa di moto cukup itu, nanti malah tidak selesai ya membahas moto saja. Nomor HP saya sudah ada di layar juga. Anak-anak bisa mencatatnya, silakan. Untuk email saya juga ada itu, silakan. Nanti jika kita memerlukan beberapa semacam portofolio begitu, nanti untuk ini ya, untuk kita sharing ya. Jadi anak-anak juga jangan kemudian terus wah mereka ternyata ada jam masuk kelas ya. Santai aja, kita nggak akan pelajaran ya. Kita nggak akan pelajaran, kita bermain-main saja begitu. Kita bermain-main saja, nanti kita sharing, kita sambil berbagi. Karena sejatinya murid dari guru itu adalah dirinya sendiri, dan guru dari guru adalah murid. Jadi kita semua nanti akan saling memberi ya. Kita nanti sharing, banyak hal nanti yang akan kita sharingkan. Saya rasa itu, mungkin saya juga akan berbagi tentang pengalaman saya. Ini pengalaman pendidikan saya. Jadi saya itu, ini juga mungkin bisa jadi motivasi untuk kalian semua, anak-anak yang berada di kota. Saya itu berangkat dari desa ya. Saya lulus tahun 2005 di SD Negeri 1 Duren, itu termasuk salah satu desa yang lumayan terpencil di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara. Saya lahir di sana. Saya SD sampai SMP di sana, di Banjarnegara. Jadi SD saya tahun 2005 lulus, dan SMP saya tahun 2008 lulus ya. Tahun 2008 itu saya lulusan pertama dari sekolah itu. Sekolahnya masih kondisinya apa adanya, masih satu atap dengan SD, bahkan TK-nya juga ada, itu masih satu atap kita. Makanya kepala sekolahnya juga masih satu, jadi namanya SMP Negeri 2 satu atap Pagedungan gitu ya. Sekolah-sekolah baru kan biasanya menggunakan itu karena memang untuk pemberdayaan, yang penting intinya sekolahnya jalan maksimal begitu. Masalah sarana prasarana mungkin masih satu, sekolahnya juga masih satu lingkungan, kepala sekolahnya biasanya juga satu. Nah, itu angkatan saya itu, saya lulusan pertama itu tidak lulus semuanya. Pada zaman kami itu tidak lulus merupakan hal yang biasa, tidak naik kelas juga merupakan hal yang biasa. Karena banyak juga teman-teman kami itu yang tidak lulus. Waktu itu angkatan saya ada sekitar 40 orang itu dalam satu kelas gemuk ya. Itu yang tidak lulus sekitar 50%-an. Jadi ada sekitar 20-an gitu. 20 tidak lulus. Jadi kami mengalami fase-fase itu. Tidak lulus, kemudian
yang tidak lulus teman kami itu akhirnya ujian ulang untuk mendapatkan paket B. Padahal sekolah sudah capek-capek 3 tahun, tiba-tiba dapat ijazahnya paket B. Kalau dia sekarang mah sudah gampang ya zamannya, mudah sekali. Gimana tidak coba, naik kelas pasti naik semua, dengan catatan tentunya kalian sudah menjalankan kewajiban, hak-haknya sudah terpenuhi ya, kewajiban sudah kalian laksanakan dengan sebaik mungkin. Nggak mungkin nggak naik kelas. Begitu juga dengan lulus. Coba saya tak ingin tahu, adakah dari kalian yang mungkin temannya dari SMP itu kok sekarang tidak lulus? Ada tidak kira-kira? Dan saya rasa mungkin tidak ada gitu ya. Jadi sekarang itu sebenarnya sudah lebih dienakan, namun kita sebenarnya jangan sampai terlena dengan keadaan yang sekarang ini, karena bisa saja ketika kita terlena maka otomatis itu akan merusak diri kita. Seperti halnya teknologi kalau kita kebablasan itu akan merusak diri kita. Padahal seharusnya teknologi itu diciptakan hanya untuk mempermudah, tapi nyatanya kita banyak terkecoh akan itu ya, kebablasan. Kita tidak tahu batasan, akhirnya kita seenak sendiri menggunakannya. Oke, lanjut, saya kemudian SMA saya di Kebumen, karena dulu itu ada saudara di sana. Akhirnya saya sekolah di sana, dan di sana juga saya lulusan kedua ya. Jadi SMA baru juga, SMP baru, SMA baru. Dan ya dinamikanya seperti itulah. Akhirnya sampai lulus saya di sana. Nah, setelah lulus saya tahun 2012 saya daftar di S1 Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Ugris ya, tempatnya di Jalan Lontar di sini, di situ tadi. Saya kuliah di situ dengan ya berbagai keterbatasan. Mungkin kalau saya ceritakan semua tentang kehidupan saya, mungkin ya kalian belum tentu percaya juga gitu. Karena zaman dulu ya begitulah perjalanan hidup saya. Jadi dengan berbagai dinamika, saya kebetulan juga aktif di berbagai organisasi. Itu ketika S1 ini ya, khususnya saya di Hima BK Ugris ya. Ini Hima BK ini merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang. Itu saya semester 1 saya sudah gabung di situ. Kemudian di UKM Ragajati tadi, Ragajati yang perguruan silat yang kami ikuti itu, di Ragajati saya waktu itu ketiban sampur untuk menjadi wakil ketua sekitar semester 2 sepertinya ya. Kemudian setelah dari Hima BK saya naik step, setelah itu kan masa kepemimpinannya kan 1 tahun ya, 2 semester. Kemudian saya setelah selesai di Hima BK saya di BEM Fakultas, itu BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, menaungi 3 jurusan yaitu PGSD, BK dan PAUD. Di BEM saya di bagian humas. Kemudian Kombara ini organisasi kedaerahan, organisasi pemuda kedaerahan ya. Jadi komunitas mahasiswa Banjarnegara. Kebetulan saya juga diamanai di Plekoto untuk menjadi ketua waktu itu, padahal masih semester 1, masih baru. Tapi nyatanya memang waktu itu sempat berhenti, vakum lama, sehingga akhirnya ya saya yang baru kemudian jadi ini ya jadi sasaran begitu, dan jadi ketua. Saya 2 periode di Kombara. Dan PSBK ini partai ya, partai mahasiswa. Jadi di kampus kami masih menggunakan sistem partai untuk mencapai sebuah jabatan, katakanlah untuk menjadi seorang presiden mahasiswa ya. Kalau di kita di sekolah ya OSIS begitu. Itu kita harus mengikuti partai. Kita harus ikut partai, kemudian kita mendaftar untuk menjadi presiden. Alurnya seperti itu. Dan setelah itu saya di senator ya, di senat ataupun DPM kalau di kampus kami di PGRI itu nyebutnya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di beberapa kampus ada yang menyebutnya senat mahasiswa, SEMA, macam-macam ya, singkatannya berbeda-beda, tapi intinya itu adalah sama, yaitu legislatifnya. Jika BEM itu eksekutif, maka
DPM ataupun SMA itu legislatifnya. Kemudian GPN ini organisasi saya di kepemudaan di luar kampus. GMPK juga sama, dan yang masih sekarang juga saya ikuti adalah LBH Rupadi, ya, lembaga hukum. Ya. Saya orang pendidikan tapi ikut di hukum gitu. Ya, untuk membangun jaringan saja. Saya rasa itu untuk pengalaman saya. Untuk status keluarga saya, sementara istri saya satu, anak saya juga masih satu, masih berumur 2,5 tahun. Kalau nanti ada yang ingin kontak lebih lanjut, kita bisa ngobrol-ngobrol melalui WhatsApp, ya, bisa kontak saya langsung, atau di berbagai sosial media saya, ada Instagram, ada Facebook begitu. Untuk Twitter saya sementara kurang begitu aktif karena memang dari dulu jarang Twitteran, dan berbagai sosial media yang lain. Untuk Instagram saya ada ki_wardoyo, dan Facebook saya ada Ki Wardoyo begitu. Tulis saja Ki spasi Wardoyo, nanti pasti akan muncul. Nah, coba ya, dari ini saya akan sedikit memaparkan tentang bimbingan konseling ini. Kita kan mungkin di sekolah kalian pasti sudah ada, ya, di SMP pasti ada yang namanya bimbingan konseling itu apa. Nah, kita sebelum kita kenal lebih jauh begitu ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak, maka tetap saya akan jelaskan mengenai wawasan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, dimulai dari pengertiannya. Ini bimbingan konseling itu pemberian bantuan, ya. Bimbingan itu pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mandiri dalam bersosial, tentunya dalam mengolah diri pribadi, dalam mengembangkan diri melalui bahan interaksi, nasihat, gagasan, alat, dan asuhan yang didasarkan pada keseluruhan ataupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi itu bimbingan, maksudnya masih ada nasihatnya juga, ya. Sedangkan konseling itu konsep tentang diri atau orang lain, ya, pendapat orang lain tentang diri, ya, tujuan, harapan, kepercayaan diri, serta dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Intinya adalah membantu konseli ataupun siswa, ya. Konseli itu untuk sebutan orang yang melakukan konseling, dan konselor adalah orang yang memberikan konseling. Jadi konseli ini intinya dibantu untuk mencapai tugas perkembangannya, ya. Untuk mencapai tugas perkembangannya biar tidak biar bisa dilalui semuanya, dan dengan tahapan ataupun runtutan yang hierarkis. Karena yang namanya tugas perkembangan itu, jika salah satu saja step tidak dilalui, ya, itu nanti akan ada kebencangan di masa depan. Katakanlah begini, anak kecil itu pada hakikatnya dia harus belajar dari pertama, setelah dia lahir adalah dia mungkin mulai mendengar begitu, ya, mulai memahami suara-suara. Setelah itu dia akan belajar membalik badan, melumah dan tengkurap begitu. Nah, setelah itu dia seharusnya step yang selanjutnya adalah mulai merangkak. Setelah merangkak mungkin mulai, nah, istilah wong Jawa andan itu mulai berdiri, ya, belajar berdiri. Setelah berdiri baru dia jalan. Itu step-stepnya saya rasa itu saja lah untuk ilustrasi. Lah, dalam dia berjalan itu tentunya dia harus melalui step-step itu. Kalau saja ada salah satu step yang dia lewati, katakanlah dari tengkorup kok tiba-tiba langsung jalan, itu nantinya ke depan bisa jadi akan ada hambatan secara psikomotorik, karena tidak dilalui semua stepnya yang seharusnya dia belajar step by step, tapi nyatanya dia melalui. Di sisi lain, iya, anakku cepat jalannya, tapi nyatanya nanti ke depan ketika dia dalam situasi, dihadapkan pada situasi yang memang berkaitan dengan secara psikis, kaitannya dengan misalnya itu kemampuan dia merangkak, dia akan kesulitan. Padahal dia sudah dalam posisi berlari-larian, bahkan sudah remaja. Itulah salah satu dampak dari
kita melewatkan salah satu tugas perkembangan. Di BK sendiri itu ada 4 bidang ya, bidang bimbingan, yaitu yang pertama adalah bidang pribadi. Ini berkaitan dengan seluruh rangkaian kepribadian kita ya. Jadi bidangnya terkait dengan masalah-masalah pribadi kita, misalnya masalah kaitannya dengan kurang percaya diri, rendah diri, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang sosial. Sosial ini lebih mengarah pada interaksi kita ya. Manusia itu semuanya makhluk sosial. Bahkan ketika kita lahir, yang pertama kita lalui ya, yang pertama kita temui adalah bersosialisasi dengan keluarga. Setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan secara luas pada semua gitu ya. Nah, ini sering terjadi permasalahan tidak hanya di rumah, bahkan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat itu tentu kita temukan. Kita yang memiliki masalah-masalah sosial yang bahkan sering berakibat pada masalah pribadi itu banyak sekali. Contohnya kita tuh susah berinteraksi dengan orang lain karena mungkin kita merasa kurang percaya diri. Nah, ini dia akan berkaitan dengan 2 bidang bimbingan itu tadi. Dan selanjutnya adalah bidang belajar. Ini fokusnya lebih pada penyelesaian masalah di masalah akademik pembelajaran gitu ya. Kita kadang tidak memahami gaya belajar kita. Saya itu kok susah banget ya kalau belajar sambil dengerin musik. Berarti kita belum tahu diri kita itu sebenarnya seperti apa, kan begitu. Ternyata ketika kita tidak mendengarkan musik, kita belajar dalam suasana yang tenang, kita bisa mendalami dari materi yang sedang kita pelajari. Berarti kan kita bukan tipe belajar yang auditori, yang mendengarkan. Jadi kita lebih pada suatu lingkungan yang tenang. Itu contohnya. Kemudian bimbingan karir ya. Karir ini sangat kompleks ya. Sebenarnya saya perlu jelaskan di tab juga, namun saya ada kendala di media ya. Semoga nanti ke depan bisa. Jadi bimbingan karir ini yang paling sering ditemui, yang apalagi anak SMA. Anak SMA itu paling sering, dan dia pasti datangnya sukanya mepet-mepet di kelas telu, terus delong pas lulus malah saya takut, Pak, saya kira-kira daftar di mana ya? Aduh Mas, kamu sudah terlambat, saya bilang gitu. Karena apa? Saya selalu menekankan bahwa ketika anak-anak kelas 10, saya selalu tekankan bahwa silahkan dari sekarang kalian identifikasi apa yang kalian mampu, saat ini. Jadi tidak hanya sekedar yang penting sekolah lah, kayak SMA kelas 1 kok ngapain mikir-mikir masalah ke depan nanti seperti apa. Karena ketika kita tidak mengawalinya dari dini, kita akan kesulitan nantinya. Kelas 10 pasti saya fokuskan, silakan identifikasi. Bagaimana caranya? Kita harus benar-benar memahami diri sendiri. Skill kita kira-kira di bidang apa lah. Kita harus betul-betul paham. Kita harus betul-betul tahu, harus betul-betul memahami. Jadi identifikasi ini saya itu sebenarnya fokusnya di skill apa ya? Saya pinternya apa sih sakjane? Antara minat dan bakat nanti dikolaborasi. Jadi tidak hanya sekedar yang penting ambil jurusan nanti kan gampang. Kalian harus ini, saya pengennya ini, tapi orang tua saya maunya ini. Wah, itu nanti akan muncul hal-hal seperti itu. Orang tua maunya A, kita maunya B, ya. Bahkan ada juga orang tua maunya A, kita maunya B, kemampuan kita C. Wah, susah juga itu ya. Makanya harus ada keseimbangan antar ketiganya. Komunikasi diri Anda sendiri dengan diri sendiri, dengan orang tua.
berkaitan dengan apa yang akan diambil ataupun akan dihadapi dalam kehidupan, karena karir itu tidak melulu tentang pekerjaan ya. Jadi seperti itu. Maka setelah kita mengidentifikasi dengan baik, kita seimbangkan antara bakat dan minat, nantinya kita akan mudah untuk menjalaninya. Kalau hanya di minat saja, kita harus oriented juga di orientasi kita di masa visi kita di masa depan harus jelas. Dalam artian pekerjaan apa sih yang kira-kiranya nantinya masih dibutuhkan. Wah, saya bercita-cita pengen jadi ini karyawan pabrik. Wah, nanti di masa mendatang mungkin karyawan pabrik ya, pekerja itu mungkin bisa jadi sudah tidak ada lagi karena digantikan dengan mesin-mesin. Wah, saya pengen jadi programmer lah, itu baru visioner. Kenapa kok programmer? Ya karena nanti di masa depan ini Pak, kita sudah berhadapannya dengan teknologi semua. Bagus. Jangan pernah bercita-cita untuk menjadi karyawan dalam kondisi yang seperti saat ini. Tapi bercita-citalah menjadi founder, menjadi penemu, menjadi bos. Tapi bukan kemudian punya sifat bosi ya. Kita boleh bercita-cita jadi bos, tapi kita tidak boleh memiliki sifat bosi. Sifat bosi kan istilahnya mengungkan ngongkon tok. Sedangkan yang kita butuhkan itu bukan itu, tapi skill. Memimpin itu harus mendorong, bukan kemudian menambahkan beban. Contohnya gimana? Memimpin mendorong itu ketika anak buah kita sedang mendorong sebuah gerobak, katakanlah ilustrasinya seperti ini. Saya mungkin ada videonya nanti bisa ditunjukkan. Ketika mendorong sebuah gerobak, tentunya pemimpinnya juga harus memimpin, bukan kemudian duduk di atasnya. Padahal ada tanjakan yang begitu terjal. Padahal kalau ditambah dinaikin satu orang itu, wah ini nggak akan kuat nih. Pemimpinnya harus bagaimana? Selain mengarahkan, dia juga harusnya memimpin, ikut membantu, mendorong, bukan kemudian malah bisa jadi membebani, karena ketika dia ikut di gerobak itu akan menjadi beban. Tujuan tidak akan tercapai, malah hancur di tengah jalan. Itulah sifat bosi. Jadi pemimpin harus ya, tapi memiliki sifat bosi no ya. Itu tentang orientasi karir masa depan. Bidangnya adalah seperti itu. Ada untuk layanan jenis-jenisnya, ini mungkin kalian sebenarnya tidak perlu secara detail mengetahuinya, yang penting kalian paham saja ya saya jelaskan. Itu ada layanan orientasi. Orientasi ini pengenalan ya. Seperti sekarang ini kita sebenarnya masih masa orientasi. Kalau dulu kan ada masa orientasi siswa atau MOS ya. Kalau sekarang kan sudah diganti ya, dengan MPLS. Nah, ini orientasi pengenalan. Informasi ini juga sifatnya lebih pada memberikan info secara umum. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini adalah layanan informasi. Kenapa layanan informasi? Ya, informasi ini tingkatnya masih tingkat umum, general. Dan formatnya adalah biasanya format klasikal. Layanan penempatan dan penyaluran ini sudah lebih mendalam ya. Dia sudah lebih mendalam, sudah biasanya terfokus pada individu ataupun kelompok. Karena kalau di kelas menggunakan penempatan penyaluran mungkin kurang begitu pas. Dan pembelajaran itu juga sama kaitannya dengan belajar. Ini tadi untuk formatnya adalah ada konseling perorangan ataupun konseling individu, atau biasa kita sebut dengan KI, istilahnya seperti itu. Ini seperti biasa konseling, tapi bukan hanya curhat ya. Konseling itu tidak melulu curhat ya, tidak melulu curhat, tapi juga berkaitan dengan ya, ada prosesnya macam-macam ya, karena teorinya juga sangat banyak. Nantinya memberikan pertolongan kepada konseling ataupun siswa yang sedang mengalami masalah ataupun mengalami kendala. Belum tentu masalah semuanya ya, kendala pun bisa. Jadi mindsetnya
mindsetnya sekarang mulai dirubah. Yang dulunya BK adalah polisi siswa, yang ketika orang masuk BK adalah orang-orang yang bermasalah saja. Nah, silahkan mulai dirubah mindset itu. Paradigma itu paradigma lama, mungkin tahun 90-an. Tapi nyatanya memang masih kita jumpai di Indonesia. Paradigma bahwa BK itu gudangnya masalah, begitu. Tapi sebenarnya tidak. Tidak melulu orang-orang yang bermasalah. Orang-orang berprestasi pun harus ke BK. Karena tidak semua orang berprestasi dia mampu misalnya memanage waktu, katakanlah misalnya seperti itu. Itu perlu ditingkatkan. Bagaimana orang ini sudah berprestasi kemudian dipacu untuk lebih berprestasi lagi. Itu nanti kita bersama-sama memikirkan itu. Untuk format selanjutnya adalah konseling kelompok, ya. Maaf. Konseling kelompok ini konseling seperti konseling individual namun dilakukan secara berkelompok. Formatnya kelompok, mungkin untuk anggotanya sekitar 6, 8 ataupun 10 orang bisa. Asal jangan terlalu banyak karena nanti tidak akan maksimal. Dengan berbagai komitmen yang ada di dalam konseling ini. Komitmennya adalah tentunya sesuai dengan harus sesuai dengan kaidah, ya. Ada kaidahnya. Jadi biar tidak asas kerahasiaannya bagaimana? Kita ada ikrarnya. Ikrar bersama-sama bahwa kita berjanji tidak akan membocorkan masalah kepada siapapun selain satu kelompok itu. Jadi masalahnya hanya di situ. Dan setelah diikrar tidak boleh dari kita kemudian menceritakan, oh ya kemarin aku habis konseling kelompok, ternyata si ini punya masalah ini, wah tidak boleh. Kita sudah berjanji, ya. Kita tidak boleh membocorkannya, termasuk saya. Kecuali dalam situasi yang memang genting dan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, maka itu bisa jadi dibenarkan, ataupun dalam urusan hukum misalnya, kan begitu. Kemudian mohon maaf ya, tadi kebalik ya. Ini tadi bimbingan kelompok, yang tadi saya jelaskan adalah konseling kelompok. Nah, sekarang bimbingan kelompok itu sendiri dia fokus membahas masalah-masalah yang mungkin seperti layanan informasi, tapi lingkupnya sudah lebih sedikit siswanya, antara 10-16 siswa kurang lebih. Tujuannya adalah untuk menimbulkan sifat kritis, kemudian kepekaan terhadap lingkungan. Karena yang kita bahas itu biasanya masalah-masalah yang sedang in. Misalnya tentang prostitusi online itu ya, salah satu artis itu kita bahas. Tujuannya apa? Biar kita tahu bahwa itu salah, biar kita punya kepekaan. Misalnya di lingkungan kita masih ada kejadian-kejadian seperti itu, kita punya kepekaan. Lalu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, bisa menanyakan misalnya latar belakangnya bagaimana. Kita akan belajar peka, kita akan belajar kritis di situ. Ya, saya rasa mungkin itu dulu anak-anakku sekalian. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan bosan-bosan pokoknya. Nanti kita tidak hanya berbicara satu arah, namun nanti semoga kita bisa komunikasi dua arah ya. Entah menggunakan Zoom ataupun yang lainnya. Ya, nanti jika memang ada kendala teknis dan lain sebagainya, nanti juga mungkin ya nanti akan saya lakukan untuk live di YouTube juga nanti ya. Cuma nanti lihat sikon begitu. Mengenai itu, kalau ada pertanyaan silahkan boleh disampaikan ke saya langsung ya. Boleh disampaikan ke saya langsung. Boleh nanti juga akses di web kita ya, di web kita yang kita gunakan, namun sementara mungkin masih error. Jadi sementara boleh kalau kalian ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa sampaikan langsung ke saya dengan menyebutkan nama tentunya, kelas ya, kelas berapa, nanti poinnya kira-kira akan menanyakan apa, silahkan ya, saya terbuka ya. Selama saya tidak begitu full, tidak begitu sibuk, pasti akan selalu saya balas. Begitu mungkin anak-anakku sekalian. Senang untuk hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat. Tetap berpikir positif, jangan sampai kita melalaikan juga protokol kesehatan. Selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita
ikut yang lain yang tidak benar begitu. Kita harus memiliki prinsip bahwa kesehatan nomor 1, tetap cuci tangan, pola hidup sehat, jangan terlalu sering begadang, jangan terlalu lama main game juga ya, dan lakukan yang terbaik. Masalah hasil kita pasrahkan pada semuanya pada Yang Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.